Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayati, Prodi Pendidikan IPS semester 4, Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Elvira Maulida, Tika Latunisa, dan Jamratul Rifaiyah, akan menjelaskan tentang industrialisasi Jepang. Berikut penjelasan dari kami. Awal munculnya industrialisasi di Jepang. Awal perkembangan industrialisasi di negara Jepang dimulai sejak adanya restorasi Meiji atau Meiji Restoration pada era 1868 sampai 1912. Era Meiji juga dikenal sebagai awal modernisasi Jepang. Era ini menjadi tongkat transformasi Jepang dari negara feodal menuju negara industri. Selanjutnya yaitu aspek munculnya industrialisasi pada periode Meiji. Terdiri dua aspek dalam munculnya industrialisasi pada periode Meiji, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial adalah segala meliputi hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Sementara pengertian aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Secara umum, aspek ekonomi membahas mengenai hal-hal berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, dan transportasi pasar. Baik, saya Elvira Maulida akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nurul Hidayati. Berikut faktor-faktor industrialisasi Jepang. Yang pertama adalah long-term planning atau perencanaan jangka panjang. Segala sesuatu bermula dari sebuah rencana dengan rencana yang baik dan matang, maka tujuan yang ingin dicapai di awal akan terwujud di akhir. Perencanaan yang baik membuat segala aktivitas menjadi terstruktur dan dapat diketahui capaiannya. Konsep ini dijalankan dengan sangat baik di perusahaan Jepang. Terlihat ketika setiap divisi perusahaan memiliki perencanaan atas apa yang akan mereka capai 10 tahun, 1 tahun, bulanan, bahkan harian. Sehingga apa yang dikerjakannya hari ini mempengaruhi perencanaan dan kinerja mereka untuk tahun mendatang. Yang kedua yaitu creativity atau kreativitas. Banyak yang beranggapan bahwa perusahaan Jepang sering meniru atau mengambil ide negara lain. Pada dekade 50-an mungkin ini benar. Namun untuk kondisi sekarang, perusahaan Jepang telah meletakkan perhatian serius pada bidang riset dan inovasi. Sebagai contoh, Toyota sebagai perusahaan pembuatan mobil terbesar di dunia, mampu menghasilkan variasi jenis mobil yang lebih banyak dibandingkan pesaingnya. Selain itu, perusahaan games Nintendo juga mampu meluncurkan variasi jenis games yang banyak setiap tahun. Yang ketiga yaitu shop floor staff quality atau kualitas pegawai tingkat bawah. Banyak perusahaan seringkali menggantungkan pengambilan keputusan kepada pimpinan dan manajer. Namun, siapakah yang lebih banyak mengetahui dan bersentuhan langsung dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan? Pastinya pegawai. Penilaian apakah suatu perusahaan baik atau tidak paling mudah terlihat dari pelayanan pegawainya. Hal ini membuat perusahaan Jepang sangat mempedulikan kualitas pegawainya dan seringkali menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan para pegawainya, terutama yang keempat, outsourcing. Ketika sebuah perusahaan ingin mengembangkan perusahaannya, maka yang diperlukan adalah peningkatan produksi. Dan ini dicapai dengan dua cara. Pertama, menambah dan meningkatkan jumlah mesin, pekerja, dan fasilitas yang ada. Kedua, dengan outsourcing. Cara outsourcing diterapkan di banyak perusahaan. Salah satunya yaitu Toyota. Outsourcing terbukti berefek positif pada kemajuan dan tingkat efisiensi perusahaan. Melalui outsourcing ini, Toyota mampu memproduksi jumlah kendaraan yang sama dengan General Motor atau GM dengan 10% jumlah pekerja dibandingkan GM. Yang kelima, transparency in management policy.
yaitu keterbukaan dalam manajemen. Ketika melihat kinerja pegawai perusahaan Jepang, tiap pekerja terlihat bekerja sungguh-sungguh dan sangat loyal kepada perusahaan. Mereka bekerja seolah-olah perusahaan tempat mereka bekerja adalah perusahaan miliknya sendiri. Hal ini terjadi karena pegawai diberikan posisi yang sama dalam menentukan arah kebijakan perusahaan, sehingga loyalitas kepada perusahaan tercermin pada pekerjaan yang dilakukannya sehari-hari. Kemudian yang keenam, maintenance atau perawatan. Proses produksi seringkali membuat mesin-mesin dan fasilitas yang digunakan perusahaan mengalami penurunan kinerja dan mengakibatkan produksi menurun. Untuk mengatasi masalah ini, pembelian mesin baru atau outsourcing digunakan sebagai solusi. Akan tetapi, apabila kinerja mesin dapat dijaga dengan perawatan yang baik dan konsisten, maka umur mesin akan lebih lama. Hal inilah yang diterapkan perusahaan-perusahaan Jepang di mana mesin-mesin produksi yang digunakan banyak yang sudah tua namun berkinerja sangat baik. Oleh karena itu, jangan heran ketika berkunjung ke perusahaan Jepang akan banyak ditemui mesin tua namun masih beroperasi. Kemudian yang ketujuh yaitu human resource. Perusahaan Jepang meletakkan sumber daya manusia mereka sebagai bagian penting perusahaan. Apabila SDM yang dimiliki mampu bekerja dengan kualitas dan efisiensi yang baik, maka akan berdampak positif terhadap kinerja total perusahaan. Oleh karena itu, mereka sering menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan pekerjanya agar kemampuan mereka meningkat. Beberapa dampak munculnya industrialisasi di Jepang terhadap kondisi masyarakat. Dampak dari industrialisasi yang menimbulkan adanya perubahan secara sosial dan ekonomi dalam masyarakat pedesaan di Jepang pada periode Meiji, yaitu yang pertama adanya sebuah transformasi di sektor pertanian pada masyarakat agraris. Yang kedua, terjadi pemogokan. Yang ketiga, putusnya gagasan sosialisme di Jepang. Baik, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.